penebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesolehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya. Di malam hari ini tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita serta keberkahan yang telah Allah berikan dari pagi hingga menjelang malam hari ini. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kepada kita keberkahannya kembali dari malam hingga esok pagi. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah yang tentunya banyak faedah yang akan kita ambil dari perjumpaan kali ini. Dan di malam hari ini kita akan simak kembali kajian dalam pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir yang insya Allah akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizullahu Ta'ala. Dan pada malam hari ini beliau akan membahas satu tema, hawas minta jabatan atau tidak adil kepada anak. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau, kami buka kesempatan Anda untuk bertanya di sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543 melalui telepon lokal, dan bagi Anda yang ingin bertanya secara tertulis, Anda bisa kirimkan melalui chat WA di 0218236543. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang berada studio di Jember, dan kita akan simak bersama. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita dari segala godaan dan fitnah, entah fitnah yang kelihatan maupun yang tidak, entah bentuknya musibah yang melanda, yang berat, atau kenikmatan dan kelapangan. Justru yang kedua sering dilupakan orang. Ketika Allah menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kemudahan sebagai cobaan untuk kalian. Dan pada pertemuan malam hari ini kita akan mengupas, mengetengahkan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita waspada dan menghindar. Ketika orang tahu ada musibah, maka seseorang akan menyelamatkan diri, dan itu merupakan naluri. Fitrah seseorang tidak ingin agar dia
kesulitan. Akan tetapi ketika ada dua kemungkinan, sulit tapi ada kompensasi yang enak atau jabatan dan kedudukan, sering orang akan berspekulasi. Aku tidak apa-apa merasakan berat, akan tetapi kompensasi yang aku dapatkan akan ana rasakan dengan nyaman. Sehingga mereka melupakan sisi dari bahaya. Dan ini Nabi SAW sampaikan bukan karena tidak percaya, bukan karena tidak ingin disaingi, na'udzubillah, bukan itu sama sekali. Justru sebaliknya, ketika Nabi SAW menyampaikan pesan kepada para sahabatnya, beliau sayang. Beliau kenal pribadi dan watak, karakter para sahabatnya, dan secara umum untuk umatnya beliau tidak ingin umatnya terjerumus ke dalam sebuah urusan yang susah, nanti mereka akan menyesal dan akan dimintai pertanggungan jawab. Maka Nabi SAW memberikan pesan sebagai bentuk nasihat, wasiat, kehati-hatian agar kita waspada. Kalau seandainya secara umum Nabi SAW memberikan perumpamaan bahwa mathali wa mathalukum, perumpamaanku dengan perumpamaan kalian, kamathali rajulin istauqada nara, seperti seseorang yang sedang menghidupkan api. Ini dalam hadis yang sahih. Kemudian ketika api ini sudah mulai menyala, ja'ala al-farasha wal hawama wad-dawab yaqtahimuna fiha. Tiba-tiba serangga-serangga atau hewan-hewan yang memang mereka melihat ada cahaya, pengen sekali mendekat. Mereka mencari dari arah cahaya. Wa ana akhudhu bihujazikum. Aku berusaha untuk menarik kalian dengan memegang baju. Jangan, bahaya. Ini api, ini panas. Nabi SAW ingin menyampaikan bahwa ketika ada api, api ini bisa membakar. Tapi banyak serangga-serangga yang tidak ngerti. Mereka tidak berpikir. Mereka mendekati karena terang. Padahal itu bahaya. Aku berusaha seperti kalian yang akan mendekati api itu. Karena ingin bahagia dengan cahaya yang terang. Tapi ini kan membakar. Aku berusaha untuk memegang kalian. Jangan masuk gitu. Wa antum taqahhamuna fiha. Sementara kalian berusaha untuk masuk tetap. Seperti itu. Ini perumpamaan Nabi SAW menyelamatkan umatnya dengan nasihatnya, dengan doanya, dengan pesan-pesannya. Akan tetapi umat ini seringkali dikalahkan dengan hawa nafsunya. Maka mereka barangkali bukan semuanya tidak tahu. Tetapi sudah tahu, hanya dikalahkan dengan keinginan dunianya, dengan hawa nafsunya. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita diselamatkan. Dan memang masing-masing berbeda ujiannya. Allah Azza wa Jal memberikan peluang kepada orang, memberikan harta, kelebihan, dan semua ada cobaannya. Ditambah lagi, ketika seorang memiliki kelebihan yang banyak dari orang lain, maka dia harus lebih bijak menghadapi miliknya yang memang lebih banyak. Ketika orang memiliki bisnis, ketika orang punya tanggung jawab, ketika seseorang memiliki yang lebih seperti kita sebutkan, maka dia harus menghindari larangan dan pantangan yang lebih banyak untuk menjaga agar kelebihan itu, jual beli itu, jabatan dan amanah itu tidak terjadi pelanggaran syariat dan pelanggaran hak orang lain. Seperti itu. Baik. Ada beberapa hadis yang kita sebut, insyaallah ada 5 hadis. Pembahasannya ada 4 ya. Yang disebutkan ada 2, ini sebagai pembuka dan penutup insyaallah. Ya, akan tapi di antara 2 judul ini ada 2 judul yang lain. Tetapi yang pertama memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya agar yang ini. Tidak rindu jabatan, tidak ingin pangkat dan tugas, karena amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan menjadi penyesalan. Baik, hadis pertama.
hadis nomor 103 yang dinomorin di buku Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Abu Musa dalam riwayat At-Tabarani, ini disebutkan di sini Tab, ya, alias At-Tabarani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takut. Kenapa? Beliau sampaikan setelahnya, fa inna akhwanakum indana, karena orang yang paling berkhianat di antara kalian menurut atau kepada kami, indana, kepada kami, kata Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, artinya ma'syaral muslimin, di antara kalian orang yang paling berkhianat kepada kaum muslimin, man talabal amal, orang yang mencari kedudukan dan jabatan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, al-wilayah, talabal amal, atau cari jabatan, walaysa laha asla, walaysa laha ahla, dan dia tidak mampu untuk itu. Dia tidak mampu untuk mengerjakan dan memikul amanah tersebut. Maka disebut dalam hadis ini akhwanakum, orang yang paling berkhianat. Lalu beliau katakan, akhwanakum artinya adalah orang yang paling berkhianat. Tandanya apa? Tandanya minta jabatan itu. Baik. Sebelumnya hadis ini disebut oleh Al-Munawi rahimahullah hasan. Ya, atau As-Suyuti, wallahu alam, ya, As-Suyuti. As-Suyuti mengatakan hasan, yang di dalam kurung itu, hadis ini artinya sanadnya bisa dijadikan pijakan. Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan ramazal musannif rahimahullahu li husnihi. Ya, beliau mengatakan karena Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mensyarah hadis Jami' As-Saghir. Beliau mengomentari tulisan As-Suyuti dalam hadis ini bahwa hadis ini hasan. Lalu beliau menyitir perkataannya. Hadis ini hasan seperti disampaikan oleh penulis. Tetapi dalam riwayat dan sanadnya memang ada cacat. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau ketika menyebut hadis ini, beliau sempat mengikuti pendapat Al-Munawi yang mengatakan bahwa hadis ini hasan. Beliau katakan dalam silsilah al-ahadits ad-dha'ifah, dalam kumpulan hadis-hadis lemah, Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan kedudukan hadis ini. Beliau mengatakan Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mengatakan asyara al-musannifu li husnihi, penulis yaitu As-Suyuti mengarahkan bahwa hadis ini hadis ini hasan. Kata Syekh Albani, padahal Al-Munawi ini, beliau ketika menulis syarah, beliau sempat memberikan warning atau peringatan dalam muqaddimah kitabnya, hati-hati ya. Tulisan As-Suyuti tentang hukum terhadap hadis ini tidak bisa semuanya dipercaya, karena ada beberapa sebab yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah ta'ala. Tetapi dalam hadis ini Al-Munawi rahimahullah tidak komentar sama sekali. Bahkan beliau mengatakan hadis ini dihasankan oleh penulis. Syekh Albani rahimahullah kemudian berkomentar bahwa hadis ini ternyata lemah dari sisi sanadnya. Ada riwayat yang tidak tersambung sehingga riwayatnya lemah. Bahkan beliau mengatakan mungkar. Beliau mengatakan mungkar, lalu beliau mengatakan setelah aku pelajari sanadnya, maka aku minta agar hadis ini yang tadi sempat aku sebutkan dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nah, begini seperti yang kita pelajari sekarang. Yang kita pelajari, beliau mengatakan, dulu aku sebutkan hadis dalam kitab yang sahih. Dan sekarang aku minta agar hadis ini dipindah ke Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Ya. Cuman wallahu alam, memang karena Syekh Albani rahimahullah di awal beliau menyebutkan hadis ini di rangkaian dan kumpulan Sahih Al-Jami' As-Saghir. Lalu beliau tarajuk atau mengklarifikasi
hukum beliau terhadap sanad ini, dan ini ditegaskan dalam buku beliau yang lain, Silsilah Al-Hadits Al-Dha'ifah. Beliau mengatakan, ana pengen hadis ini tidak lagi disebutkan dalam Sahihul Jami', tetapi dipindahkan ke Dha'iful Jami', kumpulan hadis Al-Jami' As-Shaghir tapi yang lemah. Ini dari sisi sanad. Adapun dari sisi makna, maka maknanya sahih dan didukung dengan riwayat-riwayat dan hadis yang sahih lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkannya kepada siapa ini? Kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dan sebenarnya bukan kepada Abu Musa saja tetapi kepada semua umatnya. Tapi kasus ini sebenarnya memang ada disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Abu Musa radhiyallahu anhu cerita, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi." Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dua orang dari kabilahku, anak-anak pamanku, alias mereka masih ada kerabat dengan aku. Faqala ahadur rajulain, salah satu dari dua orang yang aku diminta untuk menemani mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wallini ala ba'dhi ma wallakallah." Ya Rasul, tolong beri aku tugas jabatan dari beberapa amanah yang telah diembankan Allah kepada kamu. Wa qala ar-rajulul akharu mithlahu, dan orang kedua seperti itu. Dalam riwayat lain Sahih Bukhari juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam melirik Abu Musa karena Abu Musa orang yang kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenal pula dengan dua orang itu, dan dua orang itu minta kepada Abu Musa untuk ditemani bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka keduanya minta jabatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Musa, memberikan isyarat, "Oh, ini apa-apaan kamu bawa tamu, bawa kerabatmu untuk minta ini?" Maka Abu Musa mengatakan, "Ya Rasulullah, ana enggak diberitahu tujuan mereka apa datang kepada antum." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Musa riwayat hadis dalam Sahih Bukhari, dan ini maknanya meskipun tidak seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita pelajari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? "Inna la nuwalli ala hadzal amri man talabahu aw harasa alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan kasih jabatan ini kepada orang yang minta atau orang yang pengen banget, tamak, semangat untuk mendapatkan jabatan itu. Ini dalam Sahih Bukhari. Baik. Hadis yang kita pelajari ini menjelaskan tafsirnya. Kenapa orang yang minta jabatan malah tidak dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita katakan ternyata hukum dan pelaksanaan eksekusi dari sikap ini sahih dalam Sahih Bukhari. Ada orang minta, Nabi SAW tidak kasih. Tapi sebabnya kenapa? Kalaupun kita tidak tahu sebabnya, maka tidak masalah. Hukumnya tetap dilaksanakan dan dijalankan. Ada orang minta, Nabi SAW tidak kasih. Sudah berarti anjurannya seperti itu. Kalau ada orang minta jabatan memang tidak pantas dikasih. Nabi SAW menyatakan, "Inna lan walli ala hadzal amri ahadan talabahu aw harasa alaih." Kami tidak akan kasih sama sekali orang yang minta atau dia pengen banget untuk dapat. Nah, hadis yang kita pelajari, Nabi SAW mengatakan, "Inna akhwanakum indana." Orang yang paling berkhianat di antara kalian kepada orang-orang muslim adalah man talabal amal, orang yang minta jabatan itu. Dan Al-Munawi tadi kita sudah sebutkan, orang yang menunjukkan padahal dia enggak ahli, kok dia minta jabatan itu, itulah tanda pengkhianatan. Pertama itu. Nanti akan kelihatan pengkhianatan berikutnya. Tapi pertama pengkhianatannya ketika dia tidak mampu untuk menanggung dan memikul amanah itu, tapi dia minta. Maka ini tanda pengkhianatan pertama, seolah anak mampu. Dan memang semua orang, dan kebanyakan mayoritas kalau tidak semua,
menganggap bahwa dirinya mampu untuk mendapatkan sebuah amanah, dan kita tidak mesti mengatakan jabatan itu adalah kepala, ketua, orang nomor wahid. Tidak mesti. Tapi semua amanah, semua tanggung jawab, semua yang ada tugas dan pertanggungjawabannya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri beliau nasihat. Ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, jangan kamu minta jabatan, kepemimpinan, kekuasaan. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kamu kalau dikasih jabatan ini padahal kamu tidak minta, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Tapi kalau kamu minta-minta terus kamu dapat, maka kamu akan dilepas oleh Allah. Tidak ditolong. Kamu akan diulur, kamu akan dibiarkan kerja sendiri dan tidak bakal mampu. Dan kita lihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sayang banget kepada sahabatnya. Kamu kalau tidak ditolong Allah, ngatur diri sendiri aja susah. Dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Wala takilni ila nafsi tarfata ain." Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku sendiri untuk mengatur diriku. Tapi bimbinglah, berikan kekuatan. Karena orang ketika tidak dibimbing oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan kekuatan, selalu dijaga, maka kita akan sesat. Waliyadzubillah, na'udzubillah sekali. Kita ngurus diri sendiri, ngurus anak, keluarga, nanti pekerjaan dan seterusnya. Lalu ada orang ngurusi pekerjaan besar, kepemimpinan, berkaitan dengan nyawa banyak orang, berkaitan dengan urusan yang berkaitan dengan banyak kalangan. Lalu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Dan itu kuncinya. Jangan minta. Kok minta sama Allah nggak ditolong. Tapi kalau ada orang tidak minta, karena memang orang tahu ini yang pantas, semua percaya, lalu mereka mendorong untuk menjadi pimpinan mereka, maka Allah akan tolong. Tetapi orang yang tamak, ini yang bahaya. Salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, seorang yang tidak takut dan peduli dengan kematian, celaan, pukulan, karena beliau adalah seorang badui. Cuek beliau dengan resiko. Pernah satu saat minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tugas amanah atau diberi tanggung jawab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abu Dzar sebagai sebuah nasihat, kasih sayang, dan beliau paling paham terhadap karakter sahabatnya. Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa. Wahai Abu Dzar, aku melihat kamu adalah orang yang lemah. Bukan maksudnya lemah dari sisi fisik. Beliau jalan, mau jihad itu jalan. Menapaki padang pasir ketika beliau menaiki keledainya ternyata macet-macet, sakit apa. Beliau tinggalkan keledainya, jalan kaki menuju para sahabat yang sudah jauh meninggalkan. Berangkat jihad jalan kaki, nggak takut beliau. Tapi ternyata maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pantas beliau menjadi seorang pemimpin. Maka Nabi SAW menyatakan, "Fala ta'ammaranna 'ala itsnain wa la tawallayanna mala yatim." Kata Nabi SAW, usahakan sebisa kamu jangan menjadi pimpinan meskipun kamu berdua atau untuk dua orang. Jangan kamu yang jadi pemimpinnya. Dan kalau bisa jangan menjadi penanggung jawab harta anak yatim. Aku khawatir kamu gak mampu. Bukan karena Nabi SAW meragukan Abu Dzar atau mengejek dan
memojokkan, meremehkan, tetapi Nabi SAW memberikan nasihat sebagai bentuk kasih sayang. Gak usah antum nanti kesulitan. Kemudian beliau mengatakan, فَإِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ وَخِزْيٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Tidak usah cari kekuasaan, karena itu adalah kehinaan dan nanti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi SAW menyatakan, Al-qudatu thalatha. Qadi, pemimpin, pejabat, atau dia yang bisa menentukan sebuah instruksi atau peraturan daerah. Dulu qadi adalah pimpinan di sebuah wilayah. Disebutkan al-qudatu thalatha. Qadi ada 3 macam. Qadiyani fin nar wa qadin fil jannah. Ada 3 macam qadi. Yang pertama, dia yang masuk surga satu-satunya. Yang 2 macam, mereka semua di neraka. Jadi kalau 3 macam ternyata yang aman cuma 1, yang 2 ini masuk neraka. Siapa ini? Rajulun arafa al-haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Kata Nabi SAW, satu orang dia ngerti kebenaran. Lalu dia perjuangkan kebenaran itu, dia hukumkan, dia lakukan, dia jadikan sebagai simbol kepemimpinannya. Maka dia yang masuk surga satu-satunya. Yang kedua, yang masuk neraka, warajulun arafa al-haqqa falam yaqdi bih wa jara fil hukm fahuwa fin nar. Kata Nabi SAW, orang kedua dia ngerti kebenaran, tapi dia tidak menggunakan kebenaran itu dalam kepemimpinannya, dalam hukum dan undang-undangnya. Bahkan dia zalim dalam kepemimpinannya. Fahuwa fin nar. Dia di neraka tempatnya. Yang ketiga, warajulun lam ya'rifil haqq. Orang yang enggak ngerti kebenaran. Faqadha lin-nasi ala jahl. Maka dia memimpin orang dengan kebodohannya. Fahuwa finnar. Maka dia di neraka. Jadi pilihannya hanya satu. Orang kalau mampu untuk menanggung, memikul amanah itu, dia selamat. Meskipun demikian, kalau dia bisa lari dari tanggung jawab itu, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia berspekulasi maju, kemudian dia tidak mampu, maka dia seolah telah mengkhianati kaum muslimin. Jadi ada pengetahuan tentang kebenaran, dan yang kedua menerapkan kebenaran itu. Itu satu-satunya solusi untuk selamat di akhirat. Kalau tidak, maka dia akan menanggung resikonya. Kalau ada orang ngerti, tapi dia nggak praktekkan, karena kepentingan, atau karena hitung-hitungan, atau karena maslahat pribadi, atau kelompok, lalu dia kalahkan kebenaran yang dia sudah ketahui itu, maka dia tempatnya di neraka. Atau orang nggak ngerti, nggak ahli, maka dia akan bertanggung jawab dan mengambil resiko neraka juga. Maka kita hati-hati. Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah tentang khizyun wa nadamah. Tadi yang disebutkan kepada Abu Dzar, khizyun wa nadamah. Ya. Karena dia akan menjadi penyesalan dan akan menjadi kehinaan. Nabi SAW memberikan pengecualian, illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kecuali orang yang bisa menunaikan haknya, tanggung jawab sebagaimana mestinya, maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Tapi kalau enggak bagaimana? Maka dia akan sakit. Kata Hafidz Ibnu Hajar. Beliau menukil perkataan Al-Muhallab, menukil perkataan Ar-Raghib Al-Asfahani, menukil perkataan beberapa ulama seperti Qadhi dan lainnya. Beliau sebutkan di antara cuplikannya, orang ketika minta jabatan, tapi dia tidak mampu, maka dia bisa menghadapi
resiko di depan, di dunia, ke depannya. Dia akan dicopot. Bagaimanapun caranya, apakah entah dia dicopot dengan lewat atasan atau dari yang lain. Setelah itu barangkali dia akan terhina dan bisa jadi dipenjara, bisa jadi dituntut, bisa jadi yang lain. Bahkan disebutkan bisa jadi yata'arrad lil qatl. Bisa jadi ada orang tidak suka dan akan diancam dibunuh. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Ya. Atau nanti di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita katakan pada pertemuan sebelumnya, Allah tidak tidur dan semua hak manusia yang tidak sempat didapatkan akan didapatkan di hari kiamat. Maka orang-orang yang tadi bertanggung jawab atas urusan orang banyak, kemudian dia belum tunaikan di dunia, tinggal siap nanti perhitungan di akhirat. Di akhirat nanti akan ada hitungannya lengkap semuanya. Nanti, ya. Maka kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan, wa imma bil mu'akhadati fil akhirah wa dzalika asyad. Kalau dia tidak dihinakan di dunia, nanti di akhirat dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dan itu lebih parah lagi. Lalu beliau menukil dari Al-Qadhi Al-Baydawi rahimahullah. Beliau mengatakan, la yanbaghi li'aqilin an yafraha biladzatin ya'qubuha hasarat. Beliau mengatakan, ini dari Al-Baydawi, tidak pantas seorang yang berakal, orang yang bijak, dia ingin mendapatkan kenikmatan semu yang sementara. Setelah itu, dia akan menghadapi banyak kesulitan dan penyesalan. Orang bijak tidak ingin itu. Saya mau dapat gaji sekian, tapi nanti akan dipotong dengan ini, potong dengan ini, potong dengan ini. Bahkan bisa jadi potongannya lebih besar daripada uangnya yang dia dapat. Orang yang berakal nggak mau, capek. Kemudian ternyata hasilnya nggak ada. Kompensasinya justru kesulitan aja. Mikir, saya capek kerja, gajinya kelihatan besar, tapi ternyata potongannya lebih besar. Orang yang berakal dan cerdas nggak mau pekerjaan model kayak begini. Ya. Apalagi yang lebih besar. Al-Muhallab rahimahullah. Ini salah seorang ulama yang mensyarah Sahih Bukhari juga. Cuman syarahnya tidak sampai kepada kita di zaman ini. Tapi banyak dinukil oleh para ulama sebelumnya. Atau sebelum kita. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah banyak menukil pernyataan-pernyataan beliau ketika mensyarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan bahwa justru karena ada orang-orang yang harasa alaih. Harasa itu semangat dan tamak untuk mendapatkan kekuasaan itu, maka akhirnya banyak darah ditumpahkan. Bahkan harta dianggap halal, diambil, dirampas. Termasuk al-furuj, bahkan kehormatan. Kehormatan, kemaluan yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Habis itu. Gara-gara apa? Al-hirsu alal imarah, semangat dan tamak untuk mencari kedudukan itu. Maka kita lihat subhanallah bagaimana ada istilah black campaign dan semacamnya. Kenapa harus ada itu? Kalau orang memang dia mampu, kemudian dia bersaing dengan sehat, tidak perlu ada model-model seperti itu. Lalu identik banget ketika seorang akan mendapatkan itu, kemudian ada tuduhan yang mengarah kepada kehormatan keluarga, kehormatan pribadi, dan nama baik. Kita katakan bahwa memang orang dekat-dekat ini bahaya sekali. Ya. Bahkan disebutkan termasuk pembunuhan, ini semua akan mewarnai keserakahan orang ketika ingin mendapatkan kekuasaan. Maka kita katakan semoga Allah Azza wa Jal melindungi seluruh kaum muslimin. Dan sebagai individu kita memiliki tugas untuk waspada dan hati-hati. Jangan ketika ada sebuah tanggung jawab yang kita tidak bisa memastikan bahwa kita mampu, kita minta-minta. Dan ini menjadi pesan yang terkandung dalam hadis Nabi SAW tadi.
ya, agar kita berhati-hati. Dan memang tadi kita sebutkan, orang yang justru minta padahal tidak mampu dia untuk mendapatkan sebuah jabatan dan tanggung jawab, maka itu merupakan bukti pengkhianatannya. Maka nanti akan ada pengkhianatan berikutnya. Dia tidak bisa laksanakan tugasnya, tidak bisa menunaikan amanahnya. Nah, maka tadi disebutkan ini oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah ketika beliau mengartikan khianat, karena beliau mengatakan akhwanakum, orang yang paling berkhianat. Al-khianat wan nifaq, kata beliau, khianat dan kemunafikan ini wahid, sama. Cuman khianat ini identik dengan sebuah janji. Janji begini dikhianati, itu namanya. Kalau kemunafikan lebih umum, tetapi identik banget juga orang khianat telah melaksanakan sebuah ciri kemunafikan. Maka disebutkan dua-duanya ini ketika berkaitan dengan masalah agama, maka dekat sekali. Maka disebutkan fal khiyanatu mukhalafatul haqqi binaqdil ahdi fis sirr. Khianat itu menyelisihi janji, menyisihi kebenaran dalam urusan janji. Maka orang yang tidak dikatakan khianat adalah orang yang menunaikan amanah. Dan masing-masing kita memiliki amanah. Semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk melaksanakan amanah-amanah yang kita pikul. Kita sudah punya tugas banyak. Masing-masing akan ditanya oleh Allah. Kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, apalagi ketika seorang pengajar atau seorang pegawai, kita masing-masing memikul amanah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan agar kita betul-betul tidak banyak dosa dalam kelengahan, kelalaian, dan ketidakmampuan kita untuk mengerjakan amanah-amanah tersebut. Tetapi pesan yang berikut yang lebih penting, jangan minta yang lebih tinggi. Jangan semangat dan tamak untuk mendapatkan yang kita tidak mampu. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang ke-104. Nabi SAW menyatakan kepada sahabat Sahal ibn al-Hanzaliyah al-Ansari radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Ittaqullaha fil bahaimil mu'jamah." Bertakwalah kalian dan takutlah kepada Allah dalam memperlakukan hewan-hewan yang tidak bisa berbicara. Al-mu'jamah artinya hewan yang tidak bisa ngomong. Farkabuha salihatan wa kuluha salihah. Makanlah dalam keadaan dia baik, cocok, pas. Dan kalau kalian akan naiki, jadikan kendaraan, maka kendarailah dalam keadaan yang pas, yang cocok untuk dijadikan kendaraan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan lain-lainnya, dan dinyatakan sahih. Ya, hadis ini di awalnya diceritakan oleh Sahal ibn al-Hanzaliyah al-Ansari radhiyallahu an, qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya melewati seekor onta. Qad lahiqa dhahruhu batnah. Antara punggung dan perut hampir ketemu. Berarti apa? Disebutkan oleh para ulama, artinya kurus banget. Onta, tapi kurus sekali. Ya, kurus banget. Sampai-sampai antara punggung dan perutnya hampir ketemu. Ini istilah, nggak mungkin juga ketemu. Kalau ketemu ya dia berkrempeng banget, nggak bisa. Mati barangkali. Tetapi ini adalah sebuah kiasan. Kata para syurah, ini adalah kiasan bagaimana hewan ini dalam keadaan yang sangat kurus sekali. Maka Nabi SAW menyampaikan ini. Kalian takut pada Allah dalam urusan memperlakukan hewan tunggangan atau binatang-binatang ternak. Kalaupun kalian akan makan, makanlah dengan kondisi dia sudah pas untuk disembelih, dimakan dagingnya. Kalau kurus-kurus begini, madarat dan bahayanya
Selain untuk kalian juga untuk hewan ini sudah penyiksaan dunia akhirat. Istilahnya ketika dia hidup disiksa, kemudian ketika mati juga disiksa. Kemudian berikutnya ketika akan dijadikan tunggangan. Maka di sini dalam syariat Islam ada penekanan, perhatian untuk memperlakukan hewan ini sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh kaum muslimin, memperlakukan hewan tunggang, hewan binatang ternak. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan atau pernah diceritakan oleh sahabat, Shalla Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau salat subuh bersama para sahabat. Thumma aqbala 'ala nas, kemudian beliau menghadap ke jamaahnya. Faqala baina rajulun yasuqu baqaratan idh rakibaha fadarabaha. Dulu pernah ada seorang yang naik seekor sapi. Kemudian dipukul sapinya. Jadi dia naik sapi, kemudian sapinya mungkin karena terlalu lambat atau tidak cocok dengan keinginan yang naik, akhirnya dipukul. Maka sapi itu bilang, faqalat, inna lam nukhlaq li hadha, innama khuliqna lil harth. Maka sapi itu noleh. Kemudian dia berbicara, kami ini tidak ditugaskan, diciptakan oleh Allah untuk seperti ini. Kami tidak dinaiki. Tapi kami diciptakan Allah untuk membajak tanah, membajak sawah atau tanaman-tanaman. Tapi kalau dinaiki sampai dipukul begini, enggak, ini bukan tugas kami. Faqala an-nas, subhanallah, baqaratun tatakallam. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis itu, orang-orang protes ketika diceritain Nabi SAW. Mereka bukan protes, akan tetapi sebenarnya ta'ajub. Heran banget. Wah, kok ada sapi bisa ngomong? Maka Nabi SAW segera menimpali para sahabat, amma ana fa'uminu bihada wa Abu Bakrin wa Umar walam yakuna thamma. Ya, disebutkan Nabi SAW langsung mengatakan kepada para sahabatnya, tapi aku percaya dengan hadis ini. Abu Bakar dan Umar pun percaya dengan hadis ini. Padahal Abu Bakar dan Umar sedang tidak ada di majelis itu. Tetapi Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar dan Umar seperti ana, percaya dengan kisah ini. Dan Nabi SAW tidak cerita ngawur ke sana kemari. Nabi SAW bercerita dari wahyu. Dan kejadian ini dulu. Ketika ada orang seperti ini, bisa jadi dulu, bisa jadi yang akan datang. Nabi SAW cerita ketika ada orang yang akan naik ke seekor sapi. Lalu sapi itu dipukul. Lalu sapi itu bicara. Ternyata dia mengatakan, aku tidak diciptakan untuk dinaikin. Jadi hukum asalnya sapi ini dipakai untuk membajak sawah. Disebutkan dalam beberapa syarahnya bahwa sudah semestinya hewan atau binatang ternak yang diciptakan oleh Allah, maka sebaiknya diperlakukan dan dipakai sebagaimana mestinya, tidak dipakai untuk yang lain. Begitu. Meskipun ini bukan berarti yang disebutkan di sini, aku hanya ditugaskan oleh Allah untuk membajak saja. Karena kata sebagian ulama yang mensyarah hadis ini, bisa jadi maksudnya adalah aku ini diciptakan untuk tugas utamaku membajak. Kalau akhirnya disembelih dan dimakan dagingnya pun sah-sah saja sebagaimana dalam hadis. Nabi SAW menjadikan seekor sapi sebagai sembelihan. Boleh untuk dimakan dagingnya. Akan tetapi maksudnya ketika disalahgunakan, apalagi sampai dizalimi, diberi tugas yang parah, apalagi dipakai untuk penyiksaan ya. Na'udzubillah. Nabi SAW sampai tidak membolehkan hewan, entah itu burung atau ayam atau hewan lainnya untuk dijadikan sasaran tembak, sasaran panah dan semacamnya. Padahal dia hidup dijadikan sasaran. Kalau orang berburu itu urusan lain. Akan tetapi kalau orang sudah punya, kemudian diikat, kemudian dipakai untuk sasaran tembak atau sasaran melempar sesuatu, tidak boleh. Karena ini akan menyiksa. Nah,
Atau apalagi sampai misalkan ini bukan kuda. Kalau kuda dijadikan pacuan boleh karena memang itu tugas mereka. Tapi sapi misalkan bukan peruntukannya. Apalagi sampai dipukul dengan paku agar lari cepat. Karena memang itu bukan tugas mereka. Mereka jalan santai, bukan untuk lari seperti kuda. Kalau untuk menjadikan kuda sebagai pacuan, boleh. Nabi SAW bahkan menganjurkan. Dalam hadis yang sahih, ketika beliau pulang dari safar atau pulang dari berjihad, Nabi SAW memberikan 2 sayembara atau perlombaan. Perlombaan untuk kuda yang sudah dilatih berpacu dengan kuda yang belum dilatih untuk berpacu. Untuk yang memang sudah terbiasa lari kencang, berpacu, maka jarak yang ditempuh untuk perlombaan ini lebih jauh. Sementara untuk seekor kuda yang belum terbiasa dilatih dengan pacuan yang cepat, maka diberikan jarak yang lebih pendek oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini boleh karena kuda. Tapi sapi, keledai, onta dipaksa berlari untuk itu, ini penyiksaan. Jadi intinya di dalam Islam memperlakukan binatang atau semua yang ada rohnya ini menjadi sebuah perhatian dan kasih sayang. Ya, kalaupun akan menyembelih, maka cari cara menyembelih yang baik. Kalau ada orang-orang yang mengaku kaum muslimin ini tidak perhatian dengan kasih sayang kepada hewan sampai akhirnya ada anjuran untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Ya subhanallah, sebagian orang yang berbicara seperti itu, mereka bahkan menyembelih hewan dengan cara dipukul karena mereka tidak ingin keluar darahnya, atau disetrum, atau dengan cara yang lain. Dan seperti itu bukan cara yang paling kasih sayang. Nabi SAW menyatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan semua tindak yang baik kepada semuanya. Ya. Sampai pun fa'idha dzabahtum fa'ahsinu dzibhah. Kalau kalian akan menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelih kalian. Seperti itu. Ini adalah cara Islam yang paling sempurna dalam memperlakukan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ketiga dan keempat ini sama. Ya. Disebutkan dalam hadis Ummu Salamah. Kemudian hadis yang kedua dari riwayat Ali radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fis salati wa ma malakat aymanukum." Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah dalam urusan salat dan setiap yang kalian miliki. Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Diberikan simbol dan rumus khat. Maksudnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian dalam riwayat yang kedua disebutkan, Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ini sama. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam semua yang kalian miliki. Apa yang kalian miliki? Macam-macam disebutkan dalam syarah hadis ini, termasuk harta yang kalian miliki, hewan ternak yang kalian miliki, atau budak yang kalian miliki. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan sebagaimana mestinya. Tidak boleh foya-foya, tidak boleh sembarangan, menyakiti, memberi tugas yang tidak dimampu, dan seterusnya. Ya. Bahkan ini sebenarnya ada 2 saran dan pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, perhatian terhadap salat. Yang kedua, perhatian dalam urusan semua yang Allah titipkan kepada kita. Nanti dua-duanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabarani, Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar. Kemudian dari hadis Ali radhiyallahu an. Dan dalam hadis Ali radhiyallahu anhu sampai beliau mengatakan, kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah. Dalam riwayat Ali radhiyallahu anhu dikatakan, akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pesankan ini. Salat, perhatikan salat dan perhatikan yang kalian miliki.
Dalam riwayat Ibnu Majah sampai dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara ini hina hadarathul wafatu wa huwa yugharghiru bi nafsihi. Beliau ketika sakarat dan beliau berusaha tersengal-sengal dengan menghadapi beratnya sakaratul maut, beliau sampaikan dua wasiat ini. Sampai dikatakan fama zala yaquluha hatta ma yafidu biha lisanuhu. Beliau ulang-ulang terus pesan ini sampai lidahnya keluh dan tidak mampu lagi untuk mengulang. Beliau sampaikan, salat dan perhatikan semua yang Allah titipkan kepada kalian. Berarti penting sekali. Dan memang realitanya banyak orang yang tidak perhatian terhadap salat. Ya, dan salat ini menjadi satu identitas muslim setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat orang mengucapkan ketika masuk Islam. Kemudian orang yang sudah dilahirkan karena kedua orang tua yang muslim, maka dia memang orang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah dan fitrahnya muslim. Baru dua orang tuanya yang akan merubah fitrah itu. Tapi intinya ketika memang dia dilahirkan dalam keadaan muslim, sudah dia dalam keadaan Islam. Lalu identitas yang paling terlihat atau amal yang dituntut untuk mempertahankan keislamannya, yang pertama salat. Kalau seandainya seseorang tidak perhatian dengan yang paling nampak ini, dan sekarang kita katakan seluruh kaum muslimin sepakat, tidak ada yang tidak mengatakan bahwa salat tidak wajib. Salat dituntut dalam syariat. Semua kaum muslimin mengatakan yang sama, sepakat dalam madhab apapun, dalam ormas apapun, semuanya ngerti. Sepakat itu. Tapi kenapa praktek di tengah masyarakat orang seperti meremehkan dan sepakat pula bahwa ini tidak perlu diperhatikan. Kalau ada sebagian orang menyalahkan karena ada yang tidak hadir pengajian tertentu, kenapa mereka tidak menyalahkan ketika ada orang tidak sholat? Dan ternyata memang itu biasa. Seolah-olah ini hal yang tidak wajib untuk diperhatikan. Kalau ada orang melihat, ada orang tiba-tiba jatuh di tengah jalan. Karena misalkan tekanan darah, atau jantung, atau apa. Maka seorang mengatakan, awas, hati-hati, ini sakit, harus segera diangkat ke rumah sakit, harus apa. Artinya darurat. Orang ngerti bahwa ini darurat kesehatan. Harus segera diangkut, diperhatikan, dan seterusnya. Kalau ada orang melihat, oh, sakit di jalan, jatuh, sakit tuh. Yang mudah-mudahan segera datanglah keluarganya. Lalu ditinggal ngoyor pergi aja. Ini orang nggak punya perasaan ini. Baik. Tapi ketika melihat ada tetangga, teman, atau bahkan keluarga yang tengah-tengah rumahnya tidak sholat, dia santai saja begitu. Kalau seandainya orang yang jatuh tadi, orang yang sakit tadi, dia muslim, kemudian dia meninggal, maka insya Allah Allah Azza wa Jal akan mengampuni dosa-dosanya kalau dia memang bertauhid kepada Allah, kemudian dia memang menjaga sholatnya dan seterusnya. Tapi orang yang tidak sholat, dia meremehkan, bahkan santai sekali. Kalau dia mati dalam keadaan tidak sholat, sebagian ulama mengatakan tidak boleh disolatkan orang yang mati tidak sholat. Meskipun kita katakan ini bukan pendapat jumhurul ulama, tetapi maksudnya ketika ada orang yang memang tidak sholat, lalu orang di sekitarnya santai dan tenang saja, ya, maka kita sampai menyebutkan sebagian orang menilai loyalitas orang kepada agama bukan dari sholat, bahkan dari keikutsertaan pengajian, meskipun orangnya tidak sholat. Ini adalah konsekuensi terbalik dan realita yang memprihatinkan. Maka kita katakan Nabi SAW jauh-jauh hari memperhatikan, memperingatkan umatnya, jangan sampai seperti ini. Baik, ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan sholat, dan juga mengingatkan orang lain agar sholat, termasuk keluarga dekat, agar kita tidak bosan-bosannya. Terakhir sebagai penutup, hadis yang kita katakan tadi, ada perintah yang tegas untuk adil kepada anak. Adil kepada anak, seandainya dianggap tidak penting sampai akhirnya sebagian mereka seperti dianak emaskan. Entah karena bungsu, entah karena dia lebih akrab, entah karena tinggalnya lebih dekat, entah karena
paling disayang. Maka sangat mungkin yang seperti ini menjadi sebab tidak rukun antara dia dengan saudara-saudara yang kalau kita katakan dalam tanda petik dianak tirikan, padahal kandung. Kalaupun anak tiri, itu akan menjadi sebab hasad atau ketidakakuran. Lalu bagaimana ketika mereka memiliki saudara kandung tapi perlakuannya tidak sama? Ada yang dianak emaskan, ada yang dianak tirikan. Kalaupun seandainya pembagian warisan sampai dibagi rata, orang tuanya mengatakan, jangan ribut sudah, mumpung bapak masih hidup, kamu dapat rumah yang sana, kamu dapat sawah yang sana, kamu dapat sana. Apakah ini jaminan untuk semuanya rukun, saling menghormati? Belum tentu. Bahkan tidak jarang orang yang sudah dapat rumah, orang yang barangkali jatahnya lebih banyak, dia mengatakan, enak rumahmu, dekat jalan, kamu lebih lebar, dan masih ada omongan-omongan lain. Padahal sudah diberitahu itu. Itu pun menjadi satu yang sensitif, konflik yang gampang terbakar. Bagaimana kalau memang ada unsur kesengajaan, tidak adilnya orang tua? Maka kita katakan, sebab kenapa kadang-kadang saudara menjadi tidak akur, ternyata karena ketidakbijaksanaan orang tuanya. Ketika tidak seperti ini. Maka hadis ini mengingatkan kita bahwa hal yang seperti ini harus dihindari dan diwaspadai. Nabi SAW menyatakan, ini dalam hadis yang ke-107. Nabi SAW menyatakan, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah dalam memperlakukan anak-anak kalian. Aulad, jamaknya walad. Kata Hafidz Al-Muhajjar, walad ini bisa mencakup anak laki dan anak perempuan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir. Dan An-Nu'man ibn Bashir ini yang cerita. Beliau cerita sendiri, bapakku mau ngasih hadiah kepadaku. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nu'man bin Bashir mengatakan, anna abahu ata bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku diajak oleh bapakku menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni nahaltu ibni hadha ghulama. Bapakku Bashir bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, aku kasih anakku ini satu budak. Faqala akullu waladika nahalta mithlah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apakah semua anakmu kamu kasih hadiah itu? Qala la, enggak. Maka Nabi SAW menyatakan, farji'hu, maka batalkan. Kembalikan lagi. Dalam riwayat, disebutkan bahwa Nu'man ini cerita, sa'alat ummi Amrah. Ibuku yang bernama Amrah minta kepada bapakku, agar aku dikasih ini dijadikan persaksian di depan Nabi SAW kalau aku dikasih. Dalam hadis ini dikatakan bahwa yang akan dikasihkan adalah gulam atau seorang budak. Dalam riwayat lain dikatakan yang akan dikasihkan adalah tanah hadiqah. Ya. Hanya saja disebutkan dalam riwayat ini, Hafidz Ibnu Hajar beliau menukil semua riwayat-riwayat, kemudian dijadikan sebuah hukum yang saling melengkapi dan tafsir yang saling melengkapi. Dikatakan bahwa Amrah binti Rawaha atau ibuku ini cerita, bapakku akan ngasih aku hadiqah atau kebun. Tapi ternyata dalam riwayat itu tidak dikasih-kasihkan. Ya, dikatakan bahwa bapakku ini nahan sampai kisaran 1 tahun, nggak dikasih-kasihkan. Lalu dia cerita, aku akan kasih anakku yang dilahirkan oleh Amrah binti Rawahah ini budak. Maka kata ibuku Amrah binti Rawahah, kamu nggak usah ngomong-ngomong terus. Tapi akhirnya kamu tunda dan akhirnya tidak dikasihkan sampai sekarang. Ashhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persaksikan ini kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya fa'akhadha biyadi wa ana ghulam. Dalam Sahih Muslim dikatakan, Nu'man bin Bashir cerita, maka tanganku digenggam oleh ayahku, padahal waktu itu aku masih kecil. Diajak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipersaksikan ini. Maka Nabi SAW menyatakan, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Kamu mau enggak anak-anakmu semuanya akan berbakti kepadamu dengan cara yang sama? Qala na'am. Iya ya Rasulullah. Qala fala idzan. Kalau gitu jangan kamu teruskan niatmu. Dalam riwayat dikatakan, fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jawr. Kalau gitu jangan jadikan aku sebagai saksimu. Aku tidak mau jadi saksi atas sebuah bentuk kecurangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti pelajarannya dua ini. Yang pertama, menganggap ketidakadilan seorang ayah kepada anaknya adalah sebuah bentuk kecurangan. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan beliau tidak sudi sama sekali menjadi saksi sebuah kecurangan, apalagi kalau beliau diminta untuk curang juga. Sama sekali tidak mau itu. Dosa besar. Di saat ini mungkin kita akan melihat ada model-model orang yang dia tahu, tapi dia mau untuk memberikan persaksian yang palsu. Dan ini dosa besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Ala adullukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebutkan kesyirikan dan durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas. Tadinya Nabi SAW duduk bersandar, kemudian beliau duduk sempurna begini. Beliau lalu mengulang-ulang. Ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur. Ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur. Dosa yang paling besar itu bentuknya menjadi perkataan palsu atau memberikan persaksian palsu. Diulang-ulang. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Abu Bakar mengatakan, seandainya beliau diam ya, karena beliau terus mengulang-ulang itu. Menunjukkan bahayanya itu. Bahayanya seorang ketika menjadi saksi kepalsuan, kecurangan. Nabi SAW menyatakan, fa'ashhid ala hadha ghairi. Kalau gitu kamu cari saksi lain. Jangan cari aku. Jangan jadikan aku sebagai saksi. Baik. Maka di sini ada banyak pelajaran. Menunjukkan orang tua hati-hati dalam memberikan pemberian kepada anak. Agar adil. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dikatakan sebagai at-taswiyah atau menyamakan pemberian adalah hadiah. Hadiah yang harus disamakan. Adapun nafkah, maka disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan anak yang kuliah, uang sakunya, pembayaran SPP-nya, kebutuhan pakaian dan tempat tinggalnya, makanannya, kendaraannya, semuanya akan berbeda dengan anak yang baru masuk TK. Kemudian segalanya. Apalagi ada yang sudah menikah, lalu yang satunya belum. Maka nafkah dan pemberian ini akan berbeda sesuai dengan kebutuhan. Adapun hadiah yang sifatnya lebih dari nafkah, maka tidak mengapa ketika ketika seorang memang akan memberikan tambahan hadiah, maka ini yang dianjurkan untuk sama. Yang ini dikasih tanah, yang ini dikasih tanah. Meskipun itu terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Karena sebagian ulama mengatakan hukum asalnya perintah ini sifatnya bukan wajib. Perintah untuk menyamakan pemberian ini sifatnya sunnah. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam syarah hadis ini, jumhurul ulama mengatakan bahwa perintah untuk menyamakan pemberian ini sifatnya sunnah, bukan wajib. Nah, tapi ada sebagian ulama mewajibkan. Kenapa di antara alasan wajibnya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengategorikan orang yang tidak adil seperti melakukan kecurangan. Maka
Orang yang curang jelas dia melakukan keharaman. Biar dia tidak melakukan keharaman, dia perlu adil kepada anak-anaknya. Yang kedua, nanti efeknya ke depan. Kalau Nabi SAW mengatakan, kamu pengen kan mereka semua berbakti. Kalau kamu tidak adil, mereka bakal tidak berbakti. Ini bahaya. Penyebab tidak berbaktinya, apalagi bermusuhannya, karena orang tuanya. Maka ini yang akan dia tanggung resikonya sendiri di dunia. Begitu. Kemudian yang berikutnya, sebagian fuqaha mengatakan bahwa kalau seandainya orang memberikan nafkah tidak harus sama, maka dalam masalah pemberian pun demikian. Hadiah pun demikian. Mereka mengatakan kesamaan itu tidak mesti dalam bentuk nominal yang sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang dikasih lebih dari orang tua karena dia hutangnya banyak atau kebutuhannya atau karena sakit atau karena apa, maka ini tidak melanggar syariat. Intinya kita perlu hati-hati sebagai orang tua. Kalau kita masuk ke dalam ranah perdebatan para ulama, mungkin kita akan semakin bingung. Akan tetapi kita sebagai orang tua perlu hati-hati dalam memperlakukan keluarga dekat termasuk anak dalam memberikan pemberian kepada mereka. Kalau seandainya kita betul-betul menunjukkan ketimpangan dalam memperlakukan, maka sesuatu yang kita anggap tidak masalah itu akan menjadi bumerang dan besar di kemudian hari. Tidak perlu kita memberikan contoh lagi, karena itu sudah banyak di tengah masyarakat. Ya, masalah warisan menjadi sesuatu yang mewarnai, bukan karena masing-masing tidak dapat jatah, bahkan mungkin karena kebanyakan jatah tambah tamak orang itu. Ya. Dan ada orang bertanya, bagaimana tentang ini, bagaimana tentang ini. Ini yang bertanya, yang tidak bertanya tapi mendiamkan saja banyak sekali. Ini kalau masalah warisan, bagaimana dengan masalah pemberian? Kisah Nabi Yusuf ketika ketika beliau dihasadin oleh saudara-saudara seayahnya, ini pun termasuk salah satu bentuk bagaimana ketidakakuran antara saudara yang memang bisa jadi mereka menilai bahwa ayah mereka lebih sayang dan perhatian kepada Yusuf dan adiknya daripada kepada mereka. Terlepas dari bagaimana perincian dari kisah tersebut, maka kita katakan seorang berdoa kepada Allah untuk berhati-hati dalam mengarahkan keluarga, memperlakukan mereka, memberikan nafkah dan pemberian, agar jangan sampai terjadi sebuah penyesalan dan lebih besar dari itu ada ketidakadilan dan permusuhan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.